Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, NIM 187215029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, akan membahas tentang APBN dan peran pemerintah mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian dan dasar hukum APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum penyusunan APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Terus ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ini tentang keuangan negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Ada fungsi APBN, yang fungsi APBN sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Prinsip APBN, prinsip penyusunan dan asas APBN. Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas dasar 3 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip berimbang atau balance budget, yang kedua ada prinsip dinamis, dan yang ketiga ada prinsip fungsional. Nah, berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3. Yang pertama ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Nah, APBN ini disusun dengan berdasarkan asas-asas. Yang pertama ada asas kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua ada penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat ada menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Asumsi dasar makro APBN. Asumsi dasar makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar makro disusun dengan mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Selain itu, asumsi dasar makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat mempresentasikan kondisi perekonomian terkini. Nah, asumsi dasar makroekonomi sangat berpengaruh terhadap besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar makroekonomi terdiri atas 7 indikator utama. Berikut indikatornya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar US, suku bunga SPN atau surat perbendaharaan negara 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, ada lifting dan harga minyak dan gas bumi Indonesia, serta produktivitas minyak dan gas bumi Indonesia. Sumber penerimaan negara. Yang pertama ada dari pendapatan negara dan hibah, dari perpajakan dari negara bukan pajak atau PNBP, negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum. Pengeluaran negara atau belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintahan pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan. Siklus APBN. Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai ketika anggaran negara mulai disusun hingga perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, di mana tahap kedua yaitu penetapan atau persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR atau lembaga legislatif. Sementara tahap kelima yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Semua tahap lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
perencanaan dan penganggaran APBN, ada penetapan atau persetujuan APBN, pelaksanaan APBN, pelaporan dan pencatatan APBN, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Optimalisasi peranan DPR. Peranan DPR ini dalam penganggaran dapat dijalankan berdasarkan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama DPR mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.